Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Emosi Prabowo meledak-ledak tak terkontrol. Ogah cipika-cipiki dengan Ganjar dan Anies blunder parah. Dari ketiga calon presiden yang tentunya beradu ide, gagasan, dan juga program-program. Tentunya inilah akhir dari debat pertama Capres 2024. Katanya ada di rapat kabinet, ada capres yang menampar wamen, gitu kan. Ini di rapat kabinet, di tempat terhormat di mana pemerintah menempatkan orang-orang yang saya pikir intelektualitasnya tidak perlu diragukan lagi gitu, karena terus tiba-tiba katanya di dalam rapat itu ada penamparan yang dilakukan oleh seorang capres gitu kan. Tingginya angka pemilih bimbang itu sebenarnya bukan karena mereka bimbang. Mereka itu menyembunyikan pilihan mereka karena nggak mau diketahui oleh lembaga survei yang mereka anggap pertanyaannya itu sudah disetting untuk menaikkan suara Prabowo Gibran. Wah, tapi anggap sajalah kalau survei-survei itu benar, membahagiakan orang kan ada pahalanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial John Sitorus memberikan tanggapan soal debat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Selasa 12 Desember 2023. Lewat akun Twitter pribadinya, John menyebut Prabowo lagi-lagi blunder. Prabowo diketahui menolak cipika-cipiki dengan Ganjar dan Anies Baswedan. Mungkin ini karena emosi dan ngambek dihajar terus-terusan selama debat berlangsung. Panggung debat malam itu menurut John benar-benar hanya milik Ganjar dan Anies. Bukti pertarungan gagasan sangat menentukan kualitas isi kepala. Bukan hanya Prabowo yang terlihat emosional, wakilnya Gibran Rakabuming Raka juga terlihat begitu emosional. Terlihat ketika Prabowo memojokkan Anies, Gibran langsung memberikan arahan dengan emosional kepada para supporternya untuk bersorak. Capresnya emosional, wakilnya belimbing sayur juga emosional. Jika mereka menjadi presiden nanti, bisa repot kalau dipimpin pemimpin yang suka emosional. Semua masalah akan diselesaikan secara emosi. Bahkan, budaya kekerasan untuk menyelesaikan masalah akan kembali terjadi. Nah, seperti diketahui, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tak kuasa menahan emosi ketika Capres Prabowo Subianto mampu menjawab pertanyaan dari Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait dengan putusan MK yang kontroversial. Puas mendengar jawaban Prabowo, Gibran sampai beranjak dari kursinya dan memancing pendukung Anies Baswedan Muhaimin untuk lebih bersorak-sorai. Nama Gibran begitu melekat dengan putusan MK karena dianggap memberikan karpet merah baginya untuk menjadi cawapres. Apalagi putusan soal batas usia capres-cawapres diketok oleh pamannya sendiri, Anwar Usman. Saat diberikan pertanyaan soal putusan MK, Prabowo menegaskan kalau dirinya tidak menegaskan rakyat tidak perlu memilih apabila memang enggan mendukung Prabowo Gibran. Kepada Anies, Prabowo menegaskan kalau dirinya tidak takut apabila tidak memiliki jabatan. Mendengar jawaban Prabowo, Gibran langsung berdiri, menggerakkan tangannya seolah memancing para pendukung Anies untuk lebih kencang dalam bersorak. Wajahnya terlihat begitu antusias seolah melepaskan emosi yang dipendam. Aksi Gibran memantik beragam komentar dari warganet di platform X. Menurut warganet, perilaku Cawapres Gibran seperti halnya anak kecil, benar-benar belum matang secara mental dan sangat belum dewasa. Gibran seperti tidak memiliki rasa malu, padahal dia menjadi cawapres akibat merubah dan mengakali konstitusi di KPK. Melakukan kesalahan tapi malah bangga dan bersorak-sorai. Etikanya sudah nggak ada lagi. Urat malu belimbing sayur sudah putus. Di sisi lain, yang dilakukan Prabowo yang emosian merupakan sesuatu yang sulit dipahami. Apa yang dilakukan Prabowo dengan menunjukkan sisi emosionalnya, seperti menunjukkan bahwa ia berusaha memposisikan dirinya sebagai penyanjung Presiden Jokowi, sekaligus pelindung bagi cawapresnya yang merupakan putra dari Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dengan membandingkan gaya berdebat para capres, sepertinya publik sudah mulai memilih siapa yang paling siap meneruskan kepemimpinan Jokowi dalam 5 tahun ke depan, sebagaimana tercermin dari elektabilitas capres yang terakhir dirilis para lembaga survei.
Pasangan Ganjar Mahfud barangkali menjadi pilihan paling wajar, namun dengan catatan bahwa mereka akan mengakomodasi usulan dan buah pikiran para kompetitor sebagaimana tergambar di acara debat capres tersebut. Gaya demokrasi yang ditunjukkan oleh Ganjar memperlihatkan bahwa kompetisi politik tidak akan menyurutkan kebersamaan para calon pemimpin bangsa. Bagaimana menurut Anda? Juga program-program kredit juga yang sekarang banyak dinikmati ibu-ibu rumah tangga, kredit mekar, dilanjutkan semua, ya. Jangan mekar, nggak mau. Malu di atas panggung, janji Gibran beri kredit UMKM ditolak mentah-mentah emak-emak, ternyata banyak ruwetnya. Diteliti lagi, jangan asal punya ide lalu ditulis atau dimasukkan dalam program. Pastikan belum ada program yang sama dengan yang diusulkan tuh baru fresh. Daripada bikin isen, bikin malu. Kan yang malu panjenengan sendiri, bukan staf yang punya ide. Nah wong mburi kan ora ketok itu loh. Kalau toh pun sudah ada program yang sama, misalnya sama, mbok kreatif dikit. 2 program itu anggarannya dinaikkan 100% misalnya usulannya, kan lebih keren. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Setelah warga menolak tawaran kredit UMKM, Gibran berjanji bakal menyiapkan program-program lain yang menguntungkan ibu-ibu rumah tangga. Seperti diketahui, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, mengenalkan program-program yang akan didorongnya jika nanti menang di Pilpres 2024. Salah satunya, program kredit mekar dan kredit usaha rakyat. Namun ketika Wali Kota Solo ini menyampaikan program itu, warga yang kebanyakan ibu-ibu menjawab tidak mau. Hal itu disampaikan Gibran saat menyapa warga di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Desember. Gibran mulanya bicara terkait program makan siang gratis serta Kartu Indonesia Sehat, juga Kartu Indonesia Pintar yang sudah ada saat ini. Gibran lalu menyampaikan program kredit seperti kredit mekar dan kredit usaha rakyat atau KUR. Kemudian putra sulung Presiden Jokowi ini bertanya mau atau tidak bila sejumlah program kredit itu dilanjutkan, tapi sayangnya warga menjawab tidak mau. Melihat ada penolakan, Gibran lalu berjanji bakal menyiapkan program-program lain yang menguntungkan ibu-ibu rumah tangga. Hada, kini amat sih maksa jadi cawapres, mengumbar janji-janji palsu pada ibu-ibu. Sebenarnya, emak-emak itu bukan hanya menolak program Gibran loh, tapi juga menolak memilih Gibran. Karena yang bisa ia lakukan hanya mengumbar janji manis, seperti makan siang gratis dan susu gratis yang digembor-gemborkan oleh Prabowo Gibran. Padahal itu adalah program yang tidak mendidik dan sekaligus malah menghina rakyat. Program makan dan susu gratis seolah sebuah program yang sangat darurat, ibarat ada bencana alam yang begitu dahsyat terjadi sehingga makan gratis pun sangat dibutuhkan. Sedangkan sebagian besar masyarakat justru bahkan sangat mudah mendapatkan makanan minimal nasi uduk. Bahkan di sekitar saya ada nasi kuning seharga Rp7.000 saja. Bukan cuma itu saja, ada banyak warga yang berinisiatif melaksanakan kegiatan atau program Jumat Berkah, di mana setiap Jumat membagi-bagikan makanan secara gratis kepada siapa saja yang dianggap tidak mampu di sekitarnya. Apalagi kalau di bulan puasa, ada banyak makanan yang dibagikan secara gratis. Jadi kalau Prabowo Gibran benar-benar ikhlas ingin memberikan makanan dan susu gratis, mereka sudah melakukannya sejak dulu. Maka dengan demikian, program yang disodorkan Prabowo Gibran adalah sebuah pandangan bahwa masyarakat masih dianggap bego dan masih dianggap mudah dikibulin, yang berlanjut pada tahap penghinaan kepada rakyat. Jikapun misalnya sampai hari ini masih banyak warga yang miskin di Indonesia, maka itu bisa dilihat kronologisnya mulai dari zaman Orde Baru. Bukannya di masa Orde Baru penguasa punya banyak peluang untuk memajukan bangsa, kenapa hanya memperkaya diri dan keluarganya, sehingga tumbuh subur yang namanya KKN atau korupsi kolusi nepotisme, dan Prabowo adalah orang yang besar dan hidup nyaman di masa Orba. Bahkan Prabowo adalah bagian dari penguasa Orba, maka tak heran jika rasa empati itu tidak tumbuh subur dalam dirinya, yang ada cuma ambisi untuk berkuasa. Pemimpin yang baik adalah yang mendidik, bukan yang justru malah membentuk pembodohan massal. Pemimpin yang baik bukan yang berdasarkan ambisi atau yang penting berkuasa. Prabowo Gibran tidak bisa memimpin dan tak mencerdaskan bangsa, justru malah membodoh-bodohi rakyat hanya demi bisa berkuasa. Sudahlah, program nomor urut 2 memang tidak ada yang efektif bagi masyarakat. Masyarakat nggak bego, masyarakat sudah bisa melihat mana program yang cuma berupa janji dan yang akan terrealisasi.
Penolakan emak-emak di atas membuktikan jika program Gibran memang tidak berkualitas. Jangankan programnya, Gibran pun juga tidak berkualitas. Bagaimana menurut Anda?